Untuk video kali ini kita akan bahas beberapa saham pilihan dan buat teman-teman yang mau request analisa saham bisa lewat link yang ada di deskripsi ya. Pastikan tulis alasan ya, dan alasan yang bersifat umum lebih kami utamakan. Sebelumnya sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Karena analisa yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian ya, bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa kalian ya benar. Oke, langsung aja ke materi. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham bekas. Dan untuk saham bekas hari ini naik cukup tinggi 4,4% ke level 1880 dan secara teknikal untuk saham bekas hari ini berhasil breakout di atas resistennya. Hari ini berhasil breakout di atas 1860. Kira-kira besok gimana? Coba kita cek untuk transaksi bekas hari ini. Bekas hari ini tanggal 22 November secara keseluruhan ada yang akumulasi diakumulasi oleh BK, CS, ZP, YU ya. BK, CS ini cenderung akumulasi karena valuasinya untuk CS itu 24,8 dan net B 24,7 dan BK-nya valuasinya 76 dan net B 61,3 M ya. Kemudian ZP masuk 19 M, YU masuk 11 M dan mereka itu asing ya. BK, CS, ZP, YU asing yang masuk di saham bekas. Untuk asingnya net cukup banyak hari ini di saham bekas yang keluar asingnya DR aja ini cuma 1,1 M. Untuk lokalnya yang jualan ada GR, CP, YP ya. Jadi asingnya distribusi, lokalnya akumulasi ya. Tapi kalau secara keseluruhan untuk bekas hari ini diakumulasi, asingnya masuk cukup banyak. Jadi ada kemungkinan untuk besok ya selama untuk bekas harganya dijaga nggak breakdown di bawah 1860 bisa kemungkinan naik ya untuk saham bekas. Kita lihat aja besok kalaupun koreksi ya paling ya sampai area sini 1860. Kalau mau masuk di saham bekas ya bagusnya momennya di area sini ya dekat-dekat 1860 dan pastikan ketika misal besok bekas koreksi ke dekat-dekat area sini ada yang jaga harga, nah itu ada kemungkinan next hari selanjutnya ada kemungkinan naik kalau misal besok koreksi, atau kalau enggak besok malah bisa langsung hijau. Mengingat untuk bekas hari ini diakumulasi cukup banyak oleh asing ya. Untuk BK CS average-nya di 1865 1869. 1865. Jadi untuk CS dan BK average-nya ya di area support di area 1860. Jadi ya disclaimer kalau besok langsung nge-HK. Kita juga nggak tahu apakah besok bekas koreksi atau enggak. Tapi kalau koreksi kemudian di area sini, nah itu momen yang cukup bagus untuk masuk di saham bekas ya. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Ini supportnya 1860 udah jadi support bekas dan kalau naik target kenaikannya ya target press untuk yang pertama di area sini dulu 1910 breakout di atas itu baru ngejar 1995 ya. Ini resisten kuatnya bekas ya ini. Nah, di arah sini. Oke, itu untuk saham bekas. Tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham Medco. Dan untuk saham Medco hari ini naik ya. Jadi hari ini masih dijaga untuk harganya supaya nggak breakout di atas supportnya ya. Jadi untuk saham Medco ya supportnya masih di 1040 ya. Udah 2 hari ini harganya dijaga, hari ini malah naik 2,3% ya. Kemungkinan sih untuk saham Medco kalau secara teknikal karena ini gagal breakdown dan candlenya juga lumayan bagus ya walaupun enggak tinggi-tinggi banget. Di sini juga ada gap down yang belum ketutup. Kalau kita cek transaksinya untuk saham Medco hari ini. Untuk Medco hari ini tanggal 22 November secara keseluruhan malah didistribusi ya, jadi perlu hati-hati. Hari ini naiknya saham Medco disertai dengan distribusi AK net sell 12,2 M. Ya, selain AK, LG net sell 7,5 dan yang jadi market maker utama hari ini di saham Medco AK, YP, BK. Jadi naiknya harga saham Medco itu disertai dengan distribusi. Kalau broker sahamnya seperti ini ada yang distribusi, amannya untuk besok mending wait and see aja dulu ya. Walaupun untuk candlenya itu lumayan bagus, ada kemungkinan naik kalau secara technical, tapi kalau secara broker summary di distribusi untuk Medco hari ini. Jadi amannya untuk besok mending wait and see aja dulu, tapi ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Hari ini naik 2,3% disertai dengan
distribusi ya, amannya kalau mau spekulasi buy ya di bawah ini ya, tadi atau kemarin pas harganya ke area 1040. Kalau udah di area sini ya nanggung ya. Kita nggak tahu juga apakah besok akan dinaikkan lagi atau malah turun. Kalau untuk hari ini sih naiknya ini disertai dengan distribusi. Oke, itu untuk saham Medcom amannya sih mending wait and see aja dulu, tapi ya disclaimer di sini ada gap down yang belum ketutup, kita juga nggak tahu apakah besok harganya akan dinaikkan dulu nutup gap, tapi karena hari ini distribusi ya amannya ya ini amannya wait and see aja. Oke, tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham BP. Untuk saham BP hari ini harganya masih dijaga ya sama II sepertinya. Soalnya untuk BP hari ini naik cukup tinggi ya, malahan naik 11,2% ke harga 178. Kalau secara technical resisten selanjutnya di 183 lah 184, apakah besok bisa breakout atau enggak? Coba kita cek untuk transaksi BP hari ini apakah II-nya masih jaga harga. Untuk BP hari ini tanggal 22 November, ya II-nya masih jaga harga, II-nya net buy 41,1 M. Ya, selama II-nya nggak jualan untuk saham BP masih ada kemungkinan naik ya. Selain II ada IF yang masuk 20,8 M. Walaupun yang jualan ada IN, XA, FS, cuman secara keseluruhan hari ini diakumulasi lagi oleh II, harganya disetir oleh II. Yang jadi market maker utamanya YPII. YP-nya cenderung scalping ya, cenderung trading di saham II. Kalau kita cek dari tanggal 14, coba kita cek dari tanggal 14 untuk II-nya udah net buy 442,9 ya. II ini yang jaga harga di saham BP. Selama II-nya belum jualan ya ada kemungkinan naik lagi karena II-nya hari ini masih masuk. Ada kemungkinan untuk besok masih dibuka hijau ya. Semoga aja bisa breakout di atas 183, tapi buat teman-teman yang udah floating profit di saham BP, kalau mau taking profit ya dekat area 183, 184. Tapi ya disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau mau masuk sih nanggung ya, walaupun II-nya masih net buy cukup banyak hari ini, tapi kalau besok masuk ya nanggung. Oke, selanjutnya kita cek saham Arto. Dan untuk saham Arto hari ini turun ya, turun 6,5 ARB ini untuk saham Arto. Ya, ARB untuk Arto ARB apakah ada yang nampung? Coba kita cek untuk saham Arto hari ini. ARB. Untuk Arto hari ini tanggal 22 November secara keseluruhan didistribusi oleh AZ 11,6 M, YU net sell 9,4. Yang nampung ada AK, PD, CC, SQ, BK, XC ya. Untuk asingnya di saham Arto hari ini net buy loh, tapi walaupun asing Arto ARB asingnya net buy, ini bisa kita lihat bareng-bareng. Asingnya net buy berapa? Coba kita cek untuk Arto hari ini asingnya net buy 6M. Jadi untuk besok gimana? Untuk support selanjutnya di area sini ya, 5.150-an. Jadi antara 5.050 lah, 5.050, 5.075. Misal besok breakdown di bawah itu mending wait and see aja. Tapi kalau di area situ besok ada yang jaga harga, ya di area sini 5.100 ya antara 5.050 sampai 5.100. Kalau misal besok turun ke area situ ada yang jaga harga, ada kemungkinan mantul naik ya. Tapi kalau di area situ nggak ada yang jaga harga, untuk saham Arto ada kemungkinan masih turun. Karena untuk hari ini sih didistribusi untuk saham Arto tapi asingnya net buy. Karena ini ARB jadi kemungkinan untuk besok akan dibuka merah dulu untuk saham Arto. Oke, itu untuk saham Arto, tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Coba kita cek dari tanggal 10 November. Untuk saham Arto kalau kita cek dari tanggal 10 siapa yang pegang barang 10 November. Ya, kalau kita cek dari tanggal 10 November untuk Arto sih lebih banyak yang beli ya. Jadi ada sedikit akumulasi cuman nggak banyak-banyak banget. Yang jadi market makernya utamanya ada CC, AK, YP. CC-nya net sell 28M, AK-nya net buy 2,6 M aja. Jadi untuk AK itu cenderung scalping. Yang masuk cukup banyak itu AZ ya. AZ masuk 38. Untuk asingnya net kalau kita cek dari tanggal 10 sih net sell ya. Ya net sell cuman nggak banyak-banyak banget.
Oke, itu untuk saham Arto ya. Jadi yang akumulasi itu kalau dari tanggal 10 ya, yang akumulasi itu lokal untuk saham Arto. Jadi ya perhatikan saya level ini untuk besok 5.050 sampai 5.100, kiranya di area situ ada yang jaga harga, ada kemungkinan untuk saham Arto mantul naik ya, tapi kalau di area sini itu nggak ada yang jaga harga, ada kemungkinan turun untuk saham Arto. Oke, itu aja untuk saham Arto. Selanjutnya kita cek saham BYB. Untuk saham BBYB hari ini masih konsolidasi ya, turun 0,57% ke harga 870. Kalau kita cek untuk transaksi BBYB, untuk BBYB hari ini tanggal akad terus distribusi loh, sampai hari ini jualan terus, nggak melakukan pembelian sama sekali di saham BBYB dari tanggal 10. Untuk hari ini yang jualan di BBYB ada YP, PD, DR, MG. Kemudian yang masuk AZ, LG, YP, XC, XL ya. Sebagian retail hari ini masuk. Oh, ini lokal ya. Sorry, tadi lokal. Ya, ini secara keseluruhan untuk saham BBYB hari ini emang masih di distribusi. YB, PD, BK, Netsel. Yang jadi market maker utamanya MG, MG-nya Netsel 1M. Ya, Netsel 1M, valuasinya 18M. Scalping ya, jadi MG di saham BBYB hari ini scalping. Kira-kira untuk besok gimana? Kalau lihat hari ini sih di distribusi cuman ya nggak banyak-banyak banget ya. Jadi kemungkinan menurut saya sih untuk besok cenderung konsolidasi, harganya itu cenderung bergerak slow down ya. Jadi bentuk candle merah kecil kemungkinan sih seperti itu. Kalau enggak ya konsolidasi untuk saham BBYB. Oke, itu untuk saham BBYB. Supportnya masih di sini ya, di area 770 untuk support BBYB. Supportnya di area sini 770, 775. Kalau mau spekulasi buy amannya sih kalau harga BBYB koreksi lagi di area sini. Tapi ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham BBYB. Selanjutnya kita cek saham Swiss. Untuk saham Swiss hari ini naik ya, naik cukup tinggi loh ini Swiss. Naik 11%. Kira-kira ini apakah disertai dengan akumulasi atau enggak untuk saham Swiss? Ya, kalau secara teknikal ini tadi nyentuh resistannya, nyentuh 248 cuman gagal breakout. Walaupun masih ditutup 11,11 M. Coba kita cek untuk transaksi Swiss hari ini apakah ada yang akumulasi. Untuk Swiss hari ini tanggal 22 November naiknya itu ya ada sedikit akumulasi ya. PD net B 1,1, AK net B 1M. Yang jadi market maker YP, MG, dan keduanya masih net buy cuman 212 juta, MG-nya net buy 169 juta. Ya, jadi hari ini market makernya net buy dan asingnya masuk ya, AK yang masuk itu AK asing. AK asing juga cenderung trading karena valuasinya 9,9 M dan net buy cuman 1 M aja. Ya, karena untuk YP, MG masih net buy average di 240, 241. Ya pas ya untuk YP-nya BEP dan MG-nya floating loss 1 poin. Ya mudah-mudahan sih besok bisa breakout aja ya di atas 248, di atas 250 itu area resistance list untuk saat ini. Ya amannya untuk besok mending nunggu breakout aja, tapi disclaimer ya, hati-hati ini saham gorengan. Nah, kalau mau masuk ya buat nyopet aja, buat scalping. Kalau buat swing ya terlalu beresiko juga ya untuk saham Swiss, karena hari ini juga nggak ada yang akumulasi cukup banyak ya, market makernya cenderung trading dan scalping. Kalau kita cek dari tanggal 14 untuk saham Swiss juga belum ada yang akumulasi, ini bisa kita bareng-bareng. Jadi ada kemungkinan misal besok naik itu cuma technical rebound aja ya, hari ini naik, misal besok naik lagi ya itu cuma technical rebound aja. Kemungkinan sih seperti itu, tapi ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Perhatikan saja level 250-248 ya. Misal besok berhasil breakout dan di area sini ada yang jaga harga, nah itu ya nggak menutup kemungkinan naik lagi, cuman ya sekali lagi hati-hati ini saham gorengan. Oke, itu untuk saham Swiss. Selanjutnya kita cek ATM. Untuk hari ini ya ATM naik ya, tadi open gap atas, open langsung di area resisten. Untuk tadi ATM langsung open di
420 ya opennya, tapi ditarik turun, gagal breakout, belum berhasil breakout untuk ATM. Kalau misal berhasil breakout ya ada kemungkinan naik kalau secara teknikal ya. Coba kita cek untuk transaksi ATM hari ini. Untuk ATM hari ini tanggal 14 hari ini untuk ATM tanggal 22 November secara keseluruhan ada sedikit akumulasi oleh BK. BK cenderung invest, malah cenderung masuk 100% transaksi BK hari ini di saham ATM buy ya. Jadi tidak melakukan penjualan sama sekali ya untuk BK di saham ATM. BK-nya BK asing. Kira-kira besok bisa breakout enggak ya? Coba kita cek dari tanggal 14. Kalau kita cek dari tanggal 14 BK masuk terus ya. Ini BK-nya BK asing juga ya. Asing BK kok suka di ATM. Ini ada apa? Kemungkinan kalau BK-nya belum jualan untuk harganya ya ada kemungkinan dijaga ya. Kemungkinan seperti itu. Perhatikan level ini misal besok berhasil breakout di atas 420 dan di area sini itu ada yang jaga harga ya ada kemungkinan naik. Cuman kalau besok langsung dibuka merah koreksi ya itu mending wait and see aja. Tapi kalau lihat candle beberapa hari terakhir sih cenderung bisa naik ya untuk besok. Perhatikan level ini mudah-mudahan bisa breakout di atas 420. Ini area resisten ATM untuk saat ini ya. Kalau berhasil breakout dan mau spekulasi buy bisa pasang antisipasi sedikit di bawah 420 misal di 410 atau 416. Tapi ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Swiss. Selanjutnya kita cek itu untuk saham ATM. Selanjutnya kita cek saham Antam. Antam hari ini turun ya. Hari ini untuk saham Antam turun karena kemarin didistribusi untuk Antam hari ini turun. Kayaknya emang besok harusnya tutup gap dulu baru naik ya. Kemungkinan seperti itu. Coba kita cek dulu untuk transaksi Antam hari ini. Antam hari ini tanggal 22 November secara keseluruhan masih didistribusi oleh YU. YU-nya jualan 19,6 M, cukup banyak yang distribusi hari ini. Dan yang jadi market maker utama hari ini di saham Antam YU. YU net sell 19,6. Kalau nggak salah itu YU malah yang akumulasi loh di saham Antam. Ya kan? Ini kalau kita cek dari tanggal 14 aja YU-nya masih net B40 84 M YU loh ini. Dan hari ini YU malah jualan. Ya ini YU udah nyerah atau gimana ini? YU malah jualan. YU-nya itu YU lokal yang akumulasi itu YU lokal dan yang jualan juga YU lokal. Karena yang beberapa hari terakhir akumulasi malah hari ini distribusi ya ada kemungkinan besok cenderung turun lagi ya. Mungkin YU mau nurunin harga Antam dulu baru average di harga bawah ya kita juga nggak tahu. Tapi karena hari ini distribusi ada kemungkinan besok turun untuk saham Antam. Kalau mau spekulasi buy supportnya di area sini 1905 ya 1905. Misal mau average down ya bisa pertimbangkan area sini. Semoga aja nggak jebol. Soalnya kalau sampai jebol lagi di bawah 1905 untuk saham Antam akan ngejar resisten selanjutnya di 1800-an. Ya mudah-mudahan sih habis nutup gap di area sini mantul naik ya. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi ya kita lihat aja besok misal di area sini ada yang jaga harga ya itu ada kemungkinan mantul. Oke itu aja untuk saham Antam, tetap disclaimer dan mungkin ini aja ya untuk analisa kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.